Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada informasi regulasi baru yang bisa mengakomodasi semua honorer, termasuk lulusan SMP, SMA, ataupun SMK. Baik, sebelum melanjutkan ke informasi ini, yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar saya setiap mengupdate info-info terbaru seputar rekrutmen P3K, Bapak Ibulah yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, langsung saja ke informasinya. Dilansir dari jpnn.com, data Badan Kepegawaian Negara yang menggambarkan posisi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja periode Juni sampai dengan Desember tahun 2021 menarik perhatian para honorer. Sebab dalam data itu terungkap bahwa ada P3K yang hanya lulusan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Nah, pengurus honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Pekanbaru Riau, Ikhwan Melba mengungkapkan data tersebut menjadi fakta bahwa ijazah SMP dan SMA bisa digunakan untuk melamar P3K, asalkan instansi membutuhkan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Cahyokumolo, hanya bisa menyetujui usulan kebutuhan formasinya. Semoga ada keajaiban buat kami yang tersisa. Kalau melihat golongan pangkatnya ada di peraturan pemerintah manajemen P3K dari jenjang bawah. Dia juga berharap pemerintah membuat regulasi baru yang bisa mengakomodasi honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi yang berijazah SMP dan SMA ataupun SMK. Dengan regulasi baru itu diharapkan sisa honorer K2 bisa selesai semuanya sampai tahun 2023. Tidak ada lagi permasalahan honorer K2 yang muncul di media dan tak menyusahkan pemerintah maupun Komisi 2 DPR. Pemerintah harus membuat peraturan pemerintah baru untuk P3K struktural sehingga bagi yang baru lulus SMP dan SMA bisa ikut P3K juga. Sebelumnya, Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN Setia Pratama mengungkapkan komposisi P3K didominasi kelompok usia 41 sampai dengan 50 tahun, diikuti 31 sampai dengan 40 tahun dan 51 sampai dengan 60 tahun. Nah, dari aspek pendidikan, P3K juga didominasi jenjang pendidikan sarjana, kemudian disusul diploma 2 dan 4. Sisanya diisi jenjang pendidikan SMP sampai dengan SMA. Nah, berdasarkan jenis jabatan, P3K di Indonesia terbanyak menduduki jabatan fungsional, yakni jabatan tenaga guru sebanyak 33.984. Kemudian tenaga penyuluh pertanian 11.429 dan tenaga kesehatan 2.328. Menurut Setia, itu 3 jabatan fungsional terbanyak yang diduduki P3K disusul tenaga pendidik dan dosen. Sebagian kecil P3K juga menduduki jabatan struktural, yakni jabatan pimpinan tinggi di tingkat JPT Madya. Terakhir, dari aspek penyebaran, P3K di Indonesia terbanyak bekerja pada instansi pemerintah daerah, yakni sebesar 94% atau 47.749 dari total P3K. Sementara P3K yang bekerja pada instansi pemerintah pusat sebesar 6% atau sebanyak 2.804 orang. Nah, dan jumlah P3K diperkirakan akan terus mengalami pertumbuhan karena adanya kebijakan rekrutmen P3K yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Hingga Desember tahun 2020 saja total P3K 50.553. Nah, hal ini sejalan dengan target pemerintah yang ingin memodernisasi birokrasi. Salah satunya dengan berupaya menerapkan komposisi jumlah P3K lebih besar dibanding PNS. Semoga kebijakan-kebijakan baru segera terrealisasi. Semoga kebijakannya berpihak kepada guru honorer dan semua guru honorer bisa menjadi ASN P3K. Kita tetap optimis, semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.